Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas bagaimana cara membaca rekomendasi sebuah saham ya. Jadi teman-teman jangan terlalu terkecoh ya dengan misalnya ada rekomendasi sebuah saham buy gitu ya. Tapi biasanya rekomendasi yang baik itu ada antisipasinya ya. Buy misalnya di titik ini, kemudian kalau misalnya turun nanti cut loss di titik ini gitu. Tetapi di video kali ini saya tidak bahas tentang strategi cut loss ya. Jadi uh, cuman rekomendasi aja. Bagaimana kalau kita misalnya membaca sebuah rekomendasi saham ya. Misalnya kalau kita lihat ini ya untuk saham BCA misalnya ya. Saham BCA ini kan turun ya di 8.800 ya. Tapi kalau kita lihat rekomendasinya di saham ini di Mirai ya misalnya nih sebagai contoh aja ya teman-teman bisa pakai sekuritas yang lain ya. Di sini kan ada rekomendasi ya, nah ini rekomendasinya hold the target price di 9.400 ya. Ini artinya memang ada kemungkinan saham BCA ini naik ke 9.400. Tetapi juga kita lihat secara teknikal dan juga isu globalnya bagaimana. Kalau misalnya isu globalnya kurang bagus ya, ini rekomendasi bisa berubah ya teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman lihat dulu isunya, kira-kira isunya apa, strategis apa enggak. Kalau isunya strategis baru lihat chartnya ya. Kalau chartnya bagus, kita baru masuk. Nah, kalau kita lihat newsnya ini ya, newsnya BCA itu apa? Kuartal 1 apa ini? Oh, anak bungsu BCA ini apa? Anak perusahaan ya. Ini apa ini? Peningkatan penyaluran kredit. Targetkan pertumbuhan dana yang apa ini? Serat tembaga 2 triliun. Jadi isunya kalau dilihat dari sini BCA sepertinya optimis ya. Dalam 3 bulan pertama tahun ini BCA cetak laba bersih 11,5 triliun, melejit 43% secara year on year ya. Ini tanggal 28 April ya. Jadi tanggal 28 April itu ini termasuk isu positif. Nah, setelah isu positif seperti ini, kita lihat chartnya. Ini waktunya masuk enggak? 28 April itu di mana? Coba kita lihat ya. 28 April. Nah, ini ya. Ya di sini. 28 April isunya bagus ya. Beritanya tapi keluarnya 28 April. Tapi ini sudah turun. Berarti memang beritanya itu terlambat ya teman-teman. Jadi biasanya investor-investor yang besar itu sudah tahu lebih duluan ya. Jadi ketika dia misalnya ngambil di bawah sini kemudian dijual di atas ya. Akhirnya kena aksi profit taking terus dia turun. Nah, kalau lihat seperti ini kita mau beli saham BCA di harga berapa? Nah, kalau secara teknikal ya lebih bagusnya ngambil di ini kan ada gap ya di sini ya. Dari 8.500 ke 8.700. Ini sementara masih 8.800. Kalau mau masuk BCA lebih baik tunggu dia balik di 8.500 ya teman-teman. Jadi nutup gap ini dulu, nanti baru naik. Nah, jadi teman-teman nanti ketika saham BCA masuk di harga 8.500, teman-teman sudah mulai beli. Nah, beli langsung apa gimana? Ya terserah strategi teman-teman. Kalau lebih bagusnya ya belinya secara bertahap. Misalnya kita beli berapa lot di 8.500. Nanti siapa tahu dibawa turun lagi di 8.250 misalnya. Jadi ketika turun kita beli lagi. Nah, saham-saham seperti BCA ini saham-saham yang fundamentalnya bagus, teman-teman. Dia akan koreksi tajam apabila ada krisis ya, seperti krisis kemarin itu. Jadi krisis tahun 2020 kalau nggak salah ya. Ini 2022 April
Mei ini turun, Mei ya. Ini perhatikan nih teman, biasanya Mei itu turun sampai akhir Mei ada naik sedikit, kemudian turun lagi. Terus Juni naik sedikit, kemudian turun lagi sampai ini apa ini? Yang terendah ini di bulan apa ini? Bulan Juli ya. Setelah bulan Juli teman-teman bisa buy. Ini saham BCA itu setelah bulan Juli rata-rata naik ya. Ini tergantung isunya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita lihat historisnya seperti itu. Ini ya coba kita lihat. Kalau tahun 2021. Ini ya coba ini yang tertinggi di 7.200 ya. Ini Januari turun terus, Februari turun. Ini terendah di mana nih? April. Nah, April 5 pertengahan April kemudian naik sampai Mei, Mei naik lagi. Juni masih naik. Nah, Juni naik, kemudian turun di ini ya, Juli. Jadi memang seperti itu ya historisnya. Juli turun, baru teman-teman ambil di bulan Juli ini naik terus. Nah, ini cara baca rekomendasi seperti itu. Terus kita lihat teknikalnya juga, misalnya ini kita pakai MACD ya. Kalau MACD-nya pas bagus, pas crossing ke atas, itu kita masuk. Ini crossingnya ke bawah ini. Berarti memang mau turun ya. Terus kalau misalnya kita lihat MACD osilatornya, ini biasanya juga turun. Nah, ini turun juga nih. Arah ke bawah ini turun. RSI stokastik lah ya, stokastik yang fast saja. Ini stokastiknya sudah di bawah ya, jadi kemungkinan bisa spekulasi buy, tapi kalau saya lebih amannya nunggu di koreksi di 8.500 ya. Ini cara kita masuk ke saham BCA ya teman-teman. Nah, saham BCA ini termasuk saham yang bagus ya. Kalau teman-teman mau hold jangka panjang, ini teman-teman bisa nabung di sini. Ya, kita anggarkan tiap bulan berapa, misalnya ada 1 juta atau 2 juta dianggarkan untuk masuk ke saham BCA. Nanti dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan itu udah dana kita sudah naik lumayan ya. Aku pernah bikin videonya juga tentang kalau kita investasi di saham BCA ini selama 10 tahun apa 15 tahun itu ada ya, dicari aja di channel ini ya. Aku sudah pernah bikin gambarannya. Dan cukup lumayan, ini cukup stabil, bahkan saat krisis pun dia BCA tuh terkoreksi paling dalam di mana ini? Tahun 2020 coba kita lihat. Ini tahun 2021 masih ya. 2020. Nah, ini ya. Sini coba. Ini. Nah, Maret 2020 ini di harga 4.320. Sekarang sudah balik lagi 2 kali lipatnya, teman-teman. Ini belum dividen ya. Jadi keren lah saham seperti ini. Terus setelah itu kita baca biasanya teknikalnya ini ya ini. Biasanya dia di atas MA100 sampai MA200. Kalau masih di atas MA100 dan MA200 biasanya masih bagus. Tapi kalau sudah di bawah itu biasanya dia akan dibawa turun ya. Nah, nanti kalau menyentuh MA200 ini di 8.500 teman-teman bisa mulai spekulasi beli ya. Ini udah RSI stokastiknya MACD buy, tapi secara teknikal kita belum melihatnya. Foreign juga masih jualan terus. Jadi itu. Oke, itu ya teman-teman untuk review pagi ini ya. Ini pagi jam 9 hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu tanggal berapa ini? 13 Mei. Jadi teman-teman untuk trading hari Senin kita lihat dulu kalau indeks global bagus, teman-teman bisa mulai amati ya saham-saham yang bagus yang menjadi incaran teman-teman. Terus jangan berharap beli saham sekarang besok langsung naik ya. Jadi lebih baik teman-teman itu secara bertahap, kemudian begitu sahamnya itu ada koreksi kita beli, kita ada koreksi lagi kita beli kayak gitu. Itu lebih tenang, secara psikologis juga lebih aman, secara profit juga lebih bagus. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.